Orang-orang yang sering tanya begitu. Di masa depan mungkin ya kita sebagai yang tersinggung mungkin akan merasakan hal yang namanya itu, karenanya itu mungkin ya waktu sekolah dulu sih sering ya diejek, terus habis itu jadi misalnya dengan orang baru ini kan terus gak mikirkan orang yang lama yang pernah menyakiti gitu kan ya. Jadi dengan orang baru itu oh ternyata gini ya, oh, ternyata kadang Allahu Akbar. Allahu Akbar. oleh Apa enggak oleh? kan wis satu hari kemarin ya gak apa-apa Ya enggak apa-apa. Yo, kalau lebaran gitu lah nggak apa-apa. Lebaran sebentar lagi. Udah selesai lah. besok dorong gini sih ono sen Iya, tapi kan udah lewat. lewat kemana Halo. Ya. Ya. Kami maafkan kegabutan kita. kami segenap tim dari Yukio mengucapkan Mohon selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya kalau saya salah. Mohon maaf kalau kami mungkin ada salah ucap, salah penyebutan atau mungkin menyinggung perasaan kamu. maaf kita juga ini nggak sengaja. Oh iya benar. Tapi kebanyakan kalau sadar. Emang kan sadar Sadar loh. oh iya Sadar. Oke, kamu di sini bersama kami ada di Yukio Hidup Untuk Saat Ini, terlepas dari semua masalah yang ada. Oke. Sebelum mendengarkan atau menonton Yukio, enaknya ngapain, Mas Sule? nah nyantai mbek kok yakin lho mbek nyemil Nyemil. ngene Ya, baru jangan nabi lupa. ngrungokno apa jenenge podcast ini nyantai-nyantai lah enggak ambek arek yo gak apa-apa dewenan yo gak apa-apa ya Salah. Salah. yang di situ kenapa oh iya gak apa ya ketika aku menyebutkan ambek arek gak apa-apa salah Kan kita kan orang makan. oh iya Apalagi kalau makan ketupat. Oh. Iya, bener kan? iku pas no mbek iya Ambek ibu ambek wong sing dodol. Enggak. Ya sama tuan rumah kan kita kan silaturahmi. Oh iya, Omah siapa? Ya rumah keluarga. Oh, rumah keluarga. Gitu loh. Siap. Lanjut. Oke. Momen lebaran. Biasanya kita kumpul bersama keluarga atau sambang-sambang ke tetangga atau sanak saudara yang jauh ataupun dekat gitu kan. Hal yang banyak orang ingin hindari yaitu Pertanyaan. ya contoh, Kamu kerja di mana sekarang? Oke. Secara halus dong. Gajimu berapa? Oh enggak, kalau Jadi itu enggak. apa? Enggak, kalau itu enggak. enggak. Kamu kerja di mana? Sekarang sama siapa? Dengan siapa? Dan kapan kamu nikah? Pasti dong pertanyaan itu. Itu Nggak gak pernah rapi-rapi. lupa. Iya. Tapi kenapa ya ada pertanyaan itu gitu? Iya. Iku Sebenarnya itu kan hal jelek ini. Itu model kok itu sifat basa-basi mereka ke kita kan. Cuman kan memang karena iku basa-basi sing basi sih menurutku ya. iya Saya kan umpama gini kan, gini Mas. bahasa basinya mereka memang itu kan hal biasa menurut mereka. Benar. Menurut kita yang ditanyai tersinggung dong. Lah apa kon takon kate rapi? Kate biayai rapiku ta. Benar. Iya sih. Ya apa nek kene takut balik? Kapan meninggal ngono? Ya jangan Ekstrim dong. dong. Jangan Ekstrim dong. Jangan dong.
kan yo gak enak kan tak kok balik kayak ngono kan. Itu apa orang-orang yang sering tanya begitu. Di masa depan mungkin yo kita sebagai yang tersinggung mungkin akan merasakan hal yang namanya itu trust issue. Gara-gara pertanyaan itu. Gara-gara itu apa ya? Iki sih kayak tersinggung ngono lho. Maksudnya kita kan menghindari pasti ingin menghindari orang tersebut. pertanyaan seperti itu dan ya kenapa? Kebanyakan saya bukan pertanyaan yang dihindari tapi orang yang menanyakan. Karena yang ditanyakan ya itu aja. Iya. Terus ketemu ngono yo. Heeh. Ada kok ndak rapi-rapi ae. Tak karep gua. Bapak tanya balik, kapan sampean punya anak lagi? Kayak gitu kan enak. Iya, gak apa-apa sini. Wae jabono. Ket gak bisa nih. Trust issue. Apa itu trust issue? Trust issue adalah kecenderungan seseorang untuk tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Kondisi ini dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk sikap maupun perilaku. Tanya trust issue itu nggak selalu dalam hal percintaan lo ya. Kayak Sama tadi keluarga, sama orang di sekitar. Itu bukan dengan mental nggak? Ya mental juga ya karena seringnya dia menerima apa ya hitungannya kelakuan yang kurang baik atau enggak sehingga dia kurang percaya dengan orang lain lagi atau enggak pernah disakiti berlebihan lah hitungannya itu dari keluarga juga biasanya disambung nutrisi itu lebih ke pasangan sebenarnya cuman kan Iya. tidak hanya ke pasangan tidak hanya ke dari pasangan. lingkungan sama keluarga juga. Tapi hal sing nggak gampang percaya sama orang itu termasuk ya. Kita kadang diomongi orang kayak gini. Tapi kita itu cuma mendengarkan oke. Dan di suatu saat nanti kita itu nggak mau dengarkan orang itu. Kayak nggak percaya lah. Iya nggak mau percaya itu ya sebenarnya ada sih aku sih keluarga sendiri sih cariku sih lebih ke transisinya itu mungkin karena apa ya pernah kejadian hal-hal yang buruk mungkin yo kadung percaya ternyata kepercayaannya dihianati sampai saiki pun kadang gak melakukan sendiri nggak ngecek sendiri misalnya itu dia nggak percaya tetap kecuali baru melakukan sendiri ngecek sendiri baru dia percaya kadang sampai pegel kayak nggak ada tukaran tapi memang ya wis itu aku mikir ya mungkin pernah ada kejadian buat iya Dia kepingin merasakan sendiri by experience kan. bukan ya baik experience dan memang ya itu karena kan tidak percayanya sudah wis nggak percaya Benar. lebih kan biasanya pasangan karena pernah sudah saking percaya sama pasangan ternyata dikhianati Kalian ada cerita lain masalah trust issue? Kalau keluarga sih hampir sama. Karena apa sering saudara itu kayak minta tolong lah kepada kita kan. Karena keluargaku. Kita. Iya, aku maksudnya lu aja kali. Enggak sama saudara sama keluargaku. Oke, kita kasih kayak gini. Kita kasih bantuan. Nah, waktu kayak kita mau membutuhkan Saat kita butuh. Tapi mereka itu kayak juga aja apa dulu itu termasuk Ya pernah. Aku ya juga termasuk. Ada keluarga yang istilahnya apa ya? Dewangi kelunjak ngono lho. ya bener Kan? bener Kelunjak akhirnya apa yo? Ya wis karepmu wis sepisan ae wis koyo ngono wis gak maneh. meskipun dia itu kayak ngeluh kayak rasa percaya kita lagi ke dia itu udah nggak ada rasa kasihan pun kita kadang juga nggak males iya nggak ada lagi cukup lah kasihan dia wis kita tapi nggak begitu kasihan sing wis udah terjadi gitu. Iya. Nah, aku sih lebih ke pasangan sebenarnya karena pernah
saking yakinnya sama seseorang kan. Ini ternyata kok melehar ngono akhirnya oh alah ternyata ternyata gini ya. Iya. Oh akhirnya sampai sekarang kadang oh, ya nggak apa-apa deket sampai are lain ya nggak apa-apa silakan. Tapi jangan naruh aku udah percaya sih. Iya. Misalnya aku nggak percaya mohon maaf karena emang sudah pernah ternyata dihianati. Ya. Tapi iya. bukan dihianati karena apa? Bukan ya memang karena sudah percaya banget ternyata dia Iya. sendiri ngomong aku bakal gini. Komitmennya Oh, kayak ternyata, gitu. Iya. Dia lewat dari komitmennya sendiri. Iya. Kayak yang berita Gak enak loh itu sebenarnya. berita viral ini. Apa? Vokalis. Oh. Termasuk Vokalis. aja sih. Vokalis V. Nah, inisial V. Tapi kan bukan vokalis P aja yang terjadi seperti itu. Ya banyak. Tapi kan yang baru-baru ini. Baru-baru ini kan lagi viral itu. Iya. Soalnya itu memanas karena sudah pernah dikasih kesempatan, Surat teguran. dikasih kesempatan lagi gitu loh. Kan sudah ada surat pernyataannya. Surat pernyataan. Ternyata melakukan hal itu lagi. Angel, weh. Angel wis ngono iku wis. Ternyata kepercayaannya tidak bisa dipercaya lagi lah katanya Iya. seperti itu. Ada apa sih? Ungkapan kepercayaan itu seperti kertas. Sekalinya diremuk gak bisa mulus kembali. Ya. Koyo ibaratnya ada kan yang bilang hati itu seperti kaca. Ketika dilempar atau enggak dihancurkan, susah untuk meragai kembali. Masih ada retaknya. Oh iya benar. Meskipun dilem atau dipasang Atau lagi. enggak apa namanya? Seperti menancapkan paku pada kayu. Oke, pakunya bisa cabut. Tapi masih ada bekasnya. Bekasnya, lubangnya. Oh. Oke, Benar. kita membicarakan tentang fenomena tentang trust issue. Sekarang apa sih penyebab trust Trust issue? issue. Nah, setelah yang satu ini aja ya. Setelah pesan berikut ini. Kita ngopi terus makan suguhan-suguhan yang ada di sini. Mumpung lebaran. Oh iya. Mumpung lebaran. Edisi lebaran dong ada ini asli bukan kaleng-kaleng. Dalam Bukan isinya rengginang ya. Oh iya benar. jadinya kan di sini. Surprise. Oke, monggo lanjut mati. Ayo, monggo dimakan. Oke, oke. Ngono ta? Asli toh? Aku nggak wetas gak apa-apa ta? Hah? Aku nggak wetas gak apa-apa. Apa kan meng bawa toh? Iya, nggak wetas. Iya, bener sih. Bener kan? Pikiran gue bilang. Iya. Aku nggak wetas gak apa-apa lah. Iya, gak apa-apa. Enggak, itu telepon gak cukup tasku cilik soalnya. Iya. Cukup gini. Iya bener. Masuk kan? Masuk. Bener. Yakin sedang tidak baik-baik aja. Minum dulu. Iki ada Air putih. air putih. Air benih. Air bening iya. Air benih. Air putih susu ya. Oh iya bener. Oke lanjut. Tadi kita bahas tentang apa itu trust issue, kemudian fenomena dan contohnya trust issue. Sekarang kira-kira apa sih penyebab trust issue itu? Menurut kalian dulu deh. Apa penyebab trust issue itu biasanya? Yang pasti itu kecewaan berlebihan sih. Kecewaan berlebihan. Dan mungkin nggak berlebihan, Berkali-kali. nggak berkali-kali juga. Mungkin masih bisa kontrol kan. Oh alah. Enggak, maksudnya selain berlebihan berkali-kali juga. Nah, dan yang pasti yang paling menyakit itu berlebihan. Karena apa? Karena sudah yakin banget, sudah percaya banget. Ternyata, Iya, nanti. kepercayaannya dihianati. Jadi, wah ternyata nggak sesuai omongan ya. Oh alah ini ternyata ya. Jadi meskipun kayak misalnya, iku mang pernah kejadian yang pasangan gua iku mang sudah pernah
mengkhianati kepercayaan kayak gitu. Akhirnya dia cerita, aku ini. Oh iya dah. Oh iya, masa. Jadi kayak wis udah amat. Iya dah. Jadi kayak ya cuma nanggap itu akhirnya. Jadi modelnya nggak peduli, nggak percaya juga aku. Kayak iki sih. Males di sana. Lebih ke hilang respect. Males gitu loh. Dari katanya, ada percaya lagi. Kalau dari aku sih biasanya dari aku sendiri. Aku kemungkinan dari dulu sih. Dari dulu. Enggak, iya memang dari dulu. Dari dulu kok aku susah gampang percaya sama orang. Susah, gampang. Nah, Susah. Iya, susah. Susah buat percaya sama orang. Oh iya. Susah buat percaya sama orang. Ya kemungkinan waktu karena apa? karenanya itu mungkin ya waktu sekolah dulu sih. Sering ya diejek, terus habis itu di apa? Kayak dipecandain, kayak Dibully. itu termasuk nggak? Bisa jadi. Dibully bisa jadi. Ya kemungkinan kayak gitu. Nah itu pas waktu itu ya wis itu membuat diriku sendiri gue kayak abang percaya. Nggak tahu itu dari mana, tapi ya mungkin dari situ sifat bullying. Kayak apa ya? Kene wis nganggepnya serius, ternyata dia nganggapnya cuma bercanda. Iya. Aduh. Iya, seperti itu. Iya, Seperti si dia. Kenapa sih? Si dia. Makanya kalau aku sama temanku kadang-kadang gitu dibilangin suruh, padahal mereka itu belum pesan. Belum pesan. Pesan. Nah, dia bilang wis pesan kan. Belum. Enggak sih gini. Pesan enggak aku sih kurang percaya. Pesan apa itu? Kayak wis pesen makanan ataupun hal yang lain loh. Pesen wis bilang gitu, udah pesen. Oke, pan udah lihat, aku masih berpikiran kayak gitu. Padahal ya ternyata memang udah pesen. Mari ini ya sudah dipesenin. Iya. Mungkin nggak sih ada hubungannya sama ekspektasi juga. Bisa jadi. Kan kekecewaan itu kan berapa hasil dari karena ekspektasi yang terlalu tinggi, makanya kecewa. Jadi terlalu berharap, terlalu berekspektasi tinggi, akhirnya ternyata nggak kejadian, kecewa. Dan memang dibarengi dengan ada kepercayaan di hati itu juga akhirnya lebih mendalam. Jatuhnya itu jatuhnya Sudah jatuh tertimpa tangga. Kan ada ungkapan kan, patah hati terberat seorang laki-laki adalah ketika jatuh ketepuk. Aku wis dulu. Ngenteni lho ya kan. Jangan terlalu serius. Ketika memang sudah yakinnya sama seseorang, saya percaya mungkin bahwa dialah ya kan. Oke lah wisan kan. Karena emang apa? Karena mungkin sudah doang juga kan, sudah melakukan sekiranya membuat kesan yang baik untuk si pasangan. Ternyata kok malah dia sendiri yang belok gitu loh, dia sendiri yang bahkan meninggalkan kita kalau misalnya kan ya. Itu benar-benar patah hati. Kon belum pernah seperti itu. Belum merasakan. Benar. Jadi kayak atasnya pacaran putus ketika kondisi yakin dan memang kau enggak seneng mana sampai hari itu. Ketika sampai hari itu ternyata dihianati. Wow. Sulit untuk membuka hati. Bahkan meskipun kon kudu buka hati, misalnya kon kudu orang ono tok. Percuma. Iya, makanya ngomong ambek aku, jeleng mlebu nang pikiranku sing kene sing nolak. Iya, makanya. Kayak pernah kita katakan ya. Sama teman kita untuk selalu membuka hati, mencoba hal yang baru. Tapi kayaknya dia nggak mau. Karena mungkin masih ada trauma. Iya. Oke. Sepertinya saya kenal.
Iya. Jangan kenal dong. Oke, kembali ke laptop. Bukan itu. Oh iya, kembali ke HP. Penyebab trust issue, oke. Yang pertama pernah dihianati, oke. Yang tadi kan pernah dihianati. Yang kedua pengalaman buruk di masa lalu. Seperti mungkin kecelakaan, kekerasan, hingga kehilangan orang tersayang. Itu bisa jadi penyebab trust issue. Oh iya. Kemudian yang ketiga pola asuh orang tua. Kan dulu kita sempat membahas tentang inner child. Salah satunya inner child terluka itu adalah trust issue tadi. Ada hubungannya. Terus yang keempat pengaruh lingkungan sosial. Kayak Mas Yaki. Lingkungan sosialnya tidak mendukung. Sering dibully. Iya sih benar-benar juga sih. Yang terakhir itu gejala gangguan mental. Berarti memang mental itu nggak benar. Mental selalu dampak. Ya mungkin ada gangguan kecemasan atau depresi Anxiety. atau PTSD. PTSD. Tahu PTSD? PTSD. Aku tahu itu. Iya. Tapi aku enggak. PTSD itu post traumatic disorder. Gangguan stres pasca trauma. Terus atau mungkin OCD. Orang-orang sing perfeksionis banget. Kalau biasanya orang kena masalah gitu terus kena psikisnya gitu termasuk apa? Iya, Ya trauma. trauma. Iya trauma. Trauma ini emang psikisnya. Iya psikologinya. Psikologi. Ya keganggu karena sudah mengalami hal yang buruk. Mentalnya terganggu. Berarti termasuk gitu juga. Termasuk juga. Masa kayak salah satunya tadi kan masalah kehilangan. Kehilangan juga sangat mempengaruhi trust issue itu juga. Soalnya ada kutipannya Ustaz Abdul Somad. Apa nih? Dia bilang orang yang bilang kehilangan itu akan sembuh dengan Sendirinya. seiring berjalannya waktu. Kata beliau enggak. Berarti orang yang mengatakan seperti itu dia enggak ngerti konsep kehilangan. Yang namanya kehilangan itu pasti hilang enggak? Dan itu enggak akan kembali. Mungkin kembali, ya kan? Tapi yang namanya kehilangan itu sudah hilang. Tapi kalau misalnya diganti dengan yang baru, masih mungkin terjadi. Tapi kalau hilang itu nggak akan sembuh sampai kapanpun, nggak akan. Apalagi kehilangan orang tersayang. Aku ingat ini ada teori Dari konspirasi. enggak lah. Ada yang namanya itu five stage of grief. 5 tahapan berduka. Next time aja kita bahas itu ya. Ya kan? Oke, jangan melebar. Iya. Ini bahas apa? Iya. Tapi masih ada hubungannya sama kehilangan, kan berduka. Oh, iya. Nanti aja kita bahas. Oke, yang selanjutnya bagaimana caranya kita menyembuhkan trust issue itu? Menyembuhkan atau meminimalisir lah. Setelah yang satu ini. Oke. Kita cicipi hidangan yang di sini dulu. Hidangan lebaran. Lebaran untuk ini. Oke. Monggo dinikmati. Gimana? Enak? Mantap. Gimana kamu di Karena rumah? ini lebaran ya, berarti kita dapat amplop dong ya. Iya. Sama yang punya rumah ini. Iya. Benar banget. Oke. Amplop itu. Ya untung kudu om aku. Iya. Omahe wong tuaku. Say lu. Say plusnya. Oke. Kembali ke HP. Kembali ke topik. Kembali ke topik. Bagaimana sih cara kita untuk mengobati trust issue itu? Menurut kalian itu gimana cara?
aku sih kalau dari aku masih belum tahu ya. Soalnya aku masih sampai sekarang pun susah gitu. Masih ya, masih masih transisi. masih transisi banget. Kayak ya gak gampang lah buat percaya sama. Ya lebih aku sih sering aja kumpul sama teman, orang-orang baru, ya kan, terutama kan apalagi dengan orang-orang baru itu kan bisa meningkatkan apa ya, tingkat apa ya, tingkat kepercayaan Kepercayaan kita diri kepada orang lain gitu loh. Jadi misalnya dengan orang baru ini kan terus gak mikirkan orang yang lama yang pernah menyakiti gitu kan ya. Jadi dengan orang baru itu oh ternyata gini ya, oh, ternyata kadang bahkan kita bisa main pelajaran juga dengan orang yang baru. Terus ya intinya jangan terlalu sering untuk apa ya, sendirian atau melamun ngono. Ya memang kadang ada waktunya, kita bolehlah kita ada waktunya sering-sering kumpul lah. Tapi sampean ngerti nggak? Menurut penelitian 50% dari kehidupannya kita itu bengong. Menurut penelitian terlalu akeh sih 50%. Loh, ya gak ngerti sih menurut penelitian. Bengong karena apa? Ya macam-macam. Entah dia memang bengong gak benar-benar gak mikirin apa-apa atau karena overthinking atau apa. Bisa jadi. Macam-macam. Nah, kalau setelah scroll yang ketemukan cara mengatasi trust issue, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri dulu sebelum kita meningkatkan kepercayaan kepada orang lain. Kayak apa ya? Kayak memberikan semangat terhadap diri sendiri. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Oke. Merasakan apa? Merasakan ya kepercayaan. Oh, percaya. ya apa rasanya kepercayaan? Nah aku kan nggak tahu, masih belum bisa. Oh iya benar. Berarti kau nggak percaya sama ngomong berarti? Iya masih belum bisa benar-benar percaya. Kau berarti nggak percaya sama aku sama Alfie? Ya percaya lagi ono. Iya. Tapi awakmu percaya ambil awakmu dhewe? Mikir. Nah itu ada. Nah itu Ya. itu dia. Berarti sedang tidak baik-baik aja. Ada hal apa ini? Oke, Mas. Makanya kemarin mendaki 2 kali. Ninja Hattori. Mendaki gunung, melewati lembah. Gunung apa? Hah? Gunung apa? Mbok gunung apa gini? Iki gunung akeh gunung. Ah, Gunung akeh. gunung akeh. Iya. Dia ono jenenge gunung akeh. Ya ayo gunung dekat-dekat sini. Ah, itu deket sini. Deket sini. Enak kan. Ada golek gunung kan. Sing mendaki loh ya. Iya, bingung. Gunung apa kok? Ya mendaki sih di gunung Geragal. Oh, Geragal, Gunung Siwur, Siwur. Bunda. Ngono lho. Kok ada Jawa ngono tok. Ketemu kan nih. Yang kedua, membangun rasa percaya kepada orang lain. Setelah kita meningkatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, kita bangun perlahan rasa percaya kepada orang lain. Sedikit demi sedikit. Yo, salah satu contohnya apa? Caranya mungkin seperti Mas Ulek tadi bertemu dengan orang-orang baru. Soalnya asik loh. Soalnya lagi setelah trauma itu mah, ketika kita bertemu dengan orang baru itu sok apa ya? Ono feeling tersendiri sing apa? Itu kok ngarai asik ternyata ya. Enak ternyata, nyaman ya ternyata. Iya, benar. Coba Anda gak percaya. Udah. Dengan orang baru ya, bukan masalah pasangan ya. Oh, iya, benar. Maksudku ya. Iya, Mas. Jadi mungkin awakmu gak apa ono gawe ini saking tulis-tulis bedaan nanti. Kamu kan muka gunung ya. Aku sih lebih sering mungkin nanti ngono kan, atau enggak pas lagi ada job ngojek gitu kan, ketemu orang baru ngobrol, korek cerita ini, oh iya, jadi kayak ternyata ya kadang cerita sama wong liya pas lagi lapo ngono. Iya. Oh iya enak ya ternyata ya. Apalagi orangnya apa ya? Humble juga kan. Humble orangnya terus enak juga. sering apa kayak cerita kehidupannya dia yang Pemane memberikan wong inspirasi. seneng nyupi-nyupi. Yo wis ngono ya. Itu
Enggak sih. Sik, gini Mas. Nek wonge om. Nah, iku rada rada medeni. Langsung ngene. Iya. Sik. Sampean apa ngono kan. Kita perlu mempertanyakan orang itu kan. Kenapa kok tiba-tiba mencubit ngono kan. Ya enggak kan orang barunya kan enggak harus podo sama laki deh. Baik memang perempuan. Oh iya, benar. Soworo kan. Kenapa kok mikir? Enggak, soalnya kemarin ini kan aku naik sendiri tau. Pas waktu di puncak Ketemu kuntilanak. Ketemu om nyubit. enggak bener. Ketemu orang, ya orang asing lah katakan, aku nggak kenal juga. Alien. Manusia. Itu makhluk asing. Makhluk asing. Ya nggak tahu kita, pokoknya aku udah nyampe, ya itu kayak ya lewat juga gitu. Katanya enggak. Sendirian aja Mas. Iya. Akhirnya nggak lama dari itu, oke, kita ngobrol iseng lah. Dan dari itu Mas katanya, Mas mau kopi kalian, aku mau bikin. Oke, jadi saya ngobrol. Ya itu katanya sama ada apa kayak rasa tim berbeda lah. Dari temen yang datang deket-deket kita dan ketemu sama orang asing, ngobrol, saling tukar cerita. Iya. Asik. Dan asik sih. Aku kan Dan bahkan itu sebenarnya aku target itu mau turun jam 4. Jam 4 mau turun. Ternyata sampai jam 5 itu di sana. Asik-asikan ngobrol. Oh, asik-asikan ngobrol. Iya. Makanya itu. Nah, kita kan awalnya ketemu gara-gara komunitas kan. Iya. Kita bahkan belum pernah ketemu, belum pernah kenal sama sekali. Apalagi aku sama Yakin yang notabene-nya sama-sama di satu daerah. Bangil. Kok iso cedek gak iso ketemu? Nggak tahu, konsepnya kan kita nggak tahu, kita juga nggak kenal. Sekolahnya pun dulu juga beda, gitu loh. Ya. Oke. Tapi ya karena ikut komunitas itu akhirnya kita saling kenal dan asik loh. Maksudnya ya itu gunanya juga sih, tempat berkumpul kayak semacam kayak apa ya, alun-alun atau tempat kayak di Surabaya itu kan ada kayak taman-taman tempat berkumpulnya beberapa komunitas-komunitas, gak hanya komunitas apa kayak BMX atau skateboard, mungkin komunitas yang lain. Misalnya kayak komunitas board game atau apa gitu kan. Itu apa ya, bisa jadi tempat alternatif untuk healing juga. Tapi sih pasti jangan terlalu dipaksakan. Oh iya benar. Jangan terlalu dipaksakan karena apa? Ketika memang apa jenenge hatimu belum bisa menerima untuk kepercayaan itu, ya wis jangan terlalu, soalnya biasanya apa yang dilakukan hati itu kadang bener ya, bukan berarti Terlalu benar. terlalu benar ya. Kadang juga apa yang dirasakan hati itu nggak terlalu benar. Soalnya karena apa ya, kadang kita oke lah terlalu hati, ternyata gini ternyata ya. Oke. Tapi kayak yang penting jangan terlalu dipaksakan. Soalnya apa? Biarlah hati sendiri yang. Terus yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik itu tadi. Selain bertemu dengan orang baru, berteman dengan mantan. Kenapa selalu harus mantan? Ini Mas Gulaisra, kenapa selalu kamu menyebutkan mantan gitu? Karena kalau masa depan tuh mantan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kalau mulai kena penyakit, gangguan mental atau hal yang lain, konsultasikan ke psikolog atau itu sih. Kayak teman ya. Dari situ sih. Jika sakitnya berlanjut, bisa hubungi dokter. Dokter cinta ya. Apa? Iya, Bang. Kok siap? Bicara dokter cinta, siap Bang. Oke, gak masalah. Oke. Konsultasi siap Bang. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan atau menonton YouTube. Terima kasih juga untuk
studio lama kita. Dan terima kasih buat yang punya studio. Ya. Mungkin ini yang terakhir ya? Iya. Yang terakhir di tempat harus ya. ini. Iya. Iya, benar. Nah, mungkin ke depannya kan kita bisa keliling lagi. Iya, ya. benar. Kita main-main lagi. Jangan lupa untuk follow IG kita di nft.trd.pasuruan. Oke, jangan lupa tonton video kita di YouTube channel Next Pasuruan. atau dengarkan di Spotify di YouTube Oke, setiap hari. Minggu jam 7 malam. Oke. Terima kasih. Semoga kamu bahagia dan semoga kamu Ayo. percaya sama orang lain. Saya Mas Al. Sele. Yakin. Bye bye. Bye-bye.